Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliwa Ramadan, NIM Digit Raken 034 dari kelas PTIB 2020. Di sini saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan mail server dengan distro paket Tracer. Untuk yang pertama, dalam pengertian mail server tersendiri merupakan sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat dikumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk mail atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server sendiri menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Untuk fungsinya tersendiri, mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini merupakan sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Tak hanya itu, fungsi utama tersendiri dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena bukan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Berikutnya ada webmail server. Untuk webmail server tersendiri mempunyai pengertian yaitu sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Ada macam-macam protokol utama yang dalam pengiriman email melalui email server, yaitu yang pertama ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol version 3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang akan dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Apa itu SMTP? SMTP merupakan kepanjangan dari Simple Mail Transfer Protocol, yaitu suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke email yang pertama. Proses ini dikontrol oleh MTA atau Mail Transfer Agent yang ada di dalam server email tersebut. Untuk port SMTP tersendiri mempunyai dua port. Untuk yang pertama ada port 25. Port 25 tidak ada enkripsi. Dan yang kedua ada port 426, yaitu port SSL atau TLS dengan nama lainnya SMTPS. Untuk POP3 sendiri mempunyai sebuah pengertian merupakan versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, MyMail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinnya di server. Biasanya, dalam aplikasi email tersebut, terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Apabila Anda mengakses akun email yang sama dalam perangkat yang berbeda, kami sangat merekomendasikan Anda untuk menyimpan backup. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi semisal perangkat kedua tidak mengirim email, sementara perangkat pertama sudah menghapusnya. POP3 adalah sebuah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. Port POP3 dibagi menjadi dua, yaitu port 110, port tanpa DMTC, dan port 995, port SSL atau TLS. Nama lainnya ada POP3S. Kelebihan dalam menggunakan POP3 yaitu yang pertama ada email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer. Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila ingin membukanya. Kebanyakan tak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Dapat membuka file attachment dengan cepat. Tidak ada ukuran maksimum untuk mailbox kecuali harddisk komputer Anda yang penuh. Untuk kekurangannya dalam menggunakan POP3, jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dan embed JavaScript dapat terbaca. Terus ada semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada harddisk komputer. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Karenanya potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. Folder email terkadang hilang. Jika hal ini yang terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Berikutnya ada pengertian IMAP dan perbedaannya dengan POP3. IMAP kepanjangan dari Internet Message Access Protocol, seperti halnya POP3, juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan cara kerjanya.
IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih digunakan untuk penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam email tersendiri, email akan disimpan di dalam server. Ketika Anda mengecek email tersebut, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email. Sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak didownload ke email lokal. Untuk port IMAP tersendiri mempunyai dua, yaitu port 143 tanpa enkripsi, port 993 port SSL atau TLS, nama lainnya yaitu IMAP. Kelebihan untuk memakai IMAP itu yang pertama, Anda dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat yang berbeda. Email dapat diakses seluruh web browser tanpa aplikasi email. Anda hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka, sehingga tidak perlu menunggu semua pesan yang diunduh. Attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP, sehingga email dapat diakses lebih cepat dan juga Anda dapat memilih attachment tertentu yang ingin Anda buka. Untuk kekurangannya tersendiri ada beberapa layanan yang tidak mendukung IMAP. IMAP disimpan pada server sehingga mengurangi space hosting. Email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Terdapat komponen dalam mail server. Untuk yang pertama yaitu ada MUA, Main User Agent, yang memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan pembuatan email. MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Yaitu ada MTA, yaitu Mail Transfer Agent, merupakan komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA berfungsi untuk melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan mail yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Yang ketiga ada MDM, Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agent pengiriman pesan email. MDM memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan yang untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua ada delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Untuk cara kerja webmail sendiri, webmail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server, yaitu sending email, serta yang kedua adalah incoming server, receiving email. Outgoing server handle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh port 3, yaitu pada port 110, atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan yang lainnya. Bagaimana cara dan penerimaan email? Tentu saja kerja email ini bervariasi tergantung dari program dan aplikasinya. Proses pengiriman email tersendiri melalui TCP/IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Sender kepada user agent, lalu kepada waiting list email, lalu kepada MTA, lalu kepada user mailbox, kepada user agent, dan terakhir kepada receiver. Cara kerja server sendiri merupakan langkah yang sederhana, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender, maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email dikirim tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca atau file yang tersimpan oleh database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh server tersebut. Jenis-jenis mail server. Mail sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama desain mail, yaitu sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kedua ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Dan terakhir ada Gmail, merupakan email server yang disebut-sebut sebagai server teraman. Dalam sistem operasi mail server, hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Contoh mail server. Untuk contoh mail server tersendiri mempunyai tiga komponen, yaitu komponen mail transfer agent yaitu MTA. Contohnya seperti aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, dan lain-lain. Yang kedua ada komponen mail delivery agent, FDA.
Contohnya, mail server yang dapat berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MT sesuai mailbox masing-masing user. Yang terakhir ada komponen mail user agent, MUA. Contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasuki langkah percobaan atau mempraktekkan. Untuk skenario-nya kita tetap menggunakan sebuah topologi yang sama seperti topologi yang kemarin. Untuk yang pertama kita pastikan dalam DNS server sudah tersetting DNS mail server. Kita bisa cek pada service, lalu kita cek DNS. Di sini kita pasang terlebih dahulu dengan nama mailku.com dan address 434343.4 merupakan sebuah IP dari mail server itu tersendiri. Untuk selanjutnya kita akan mengecek pada PC atau klien kita cek di PC terlebih dahulu. Untuk pengecekannya kita bisa memasukkan sebuah perintah di pada command line yaitu nslookup, yaitu nama DNS mail server. Jika tidak muncul, berarti ini seperti adanya masalah. Untuk langkah yang pertama kita bisa ctrl+C untuk membatalkannya, lalu kita mengulangi lagi. Jika sudah terbaca, maka PC 1 atau klien kita sudah bisa terbaca, yaitu mencari sebuah mailku, yang berarti kita sudah dapat terhubung. Berikutnya kita akan mengecek pada klien kedua atau laptop. Langkahnya sama, yaitu nslookup mailku.com. Untuk kliennya sudah berhasil kita cek, bisa tersambung semua. Untuk yang berikutnya pada mail server kita aktifkan server email. Kita masuk pada mail server, service, lalu klik email. Yang pertama aktifkan SMTP service dan POP3 service. Dan jangan lupa isikan domain namanya mailku.com. Lalu klik set. Untuk usernya kita memakai dua user, yaitu user 1 dengan password user 1 juga. Yang kedua user 2 dengan password user 2 juga. Jika sudah, kita akan menuju ke PC klien untuk menyetingnya. Kita klik konfigurasi email ini. Kita isi user 1 pada username, email user1.@mail.com. Incoming mail server dan login-nya kita pakai mailku. Untuk login informasinya kita memakai user kita yang telah kita buat. Begitu juga pada klien yang kedua, yaitu pada laptop. Kita isi sama juga. Untuk selanjutnya kita akan mengetes dalam pengiriman email ini. Kita masuk ke klien pertama atau PC yang pertama. Kita klik compose ini, yaitu kepada user 2 @mailku.com. Subjeknya terserah. Dan untuk teks atau kata yang akan dikirimkan juga terserah. Kita klik send. Kita bisa scroll ke bawah. Jika ada notifikasi yang sukses, maka pengiriman email kepada user 2 maka akan berhasil. Kita pindah ke laptop 2 atau klien 2 yang sudah kita setting sebagai user kedua. Kita klik shift. Di sini terdapat sebuah pesan dari user 1. Kita dapat mereply juga. Pesan diterima. Kita klik send. Sukses. Kita kembali lagi ke klien pertama atau PC yang pertama. Kita klik email, kita klik receive. Di sini juga sudah diterima pesannya dari user 2. Ya sudah, cukup sekian dari skenario atau pempraktekan pada masa hari ini. Jika ada katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.